siang bagi teman-teman sejawat dan semuanya ya. Pertama-tama saya mungkin menyapa dulu dokter ketua kolegium kita mungkin belum bergabung ya. Kemudian saya menyapa juga para guru besar, senior dan adik-adik PPDS sekalian. Selamat berjumpa kembali dan siang hari ini kita akan bersama-sama mengikuti modul pembelajaran bronchoesofagologi. Bersama kita sekarang sudah ada moderator kita, Dr. Susiana Tamin, SPPH TKL Konsultan. Siang, Dok. Juga pembicara kita, Dr. Puspa Zulaika, SPTH TLKL Konsultan MKes, dan Dr. Hendradi Suryotomo, SPTH TLKL Konsultan. Kita mulai saja mungkin Dr. Susi, saya persilakan kepada moderator kita. Terima kasih atas kesempatannya, Dr. Lina. Izinkan saya untuk dapat memulai acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, para PPDS, para guru besar, dan teman sejawat yang saya hormati. Alhamdulillah, kita siang ini dapat berkumpul bersama dalam modul pembelajaran di prodi bronchoesofagologi. Kita siang ini mempunyai dua topik yang sangat menarik, yaitu mengenai esofagitis eosinofilik dan disfagia orofaring. Tapi sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada siang hari ini, yaitu pertama adalah Dr. Puspa Zulaika, spesialis THTKL Konsultan. Beliau dari Universitas Sriwijaya Palembang dan sekarang sebagai staf di Departemen THT di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Muhammad Husin. Sedangkan pembicara kedua adalah Dr. Hendradi Suryotomo, spesialis THTKL Konsultan dari Universitas Brawijaya Malang, dan saat ini bertugas sebagai staf di Departemen THT RSUD Dr. Saiful Anwar. Mudah-mudahan kita bisa berbagi ilmu, sharing dengan mereka berdua. Untuk tidak memperpanjang waktu, baiklah kita mulai saja acara ini dengan pembicara pertama adalah Dr. Puspa Zulaika. Kepada Dr. Puspa, dipersilakan dengan hormat. Baik, terima kasih Dr. Susi sebagai moderator atas kesempatannya. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Kolegium Dr. Ria, SPTHT KL Konsultan, Dr. Lina sebagai sekretaris Kolegium, serta kepada seluruh guru besar, senior-senior, teman sejawat, dan adik-adik PPDS sekalian. Siang ini kami mendapatkan tugas. Mohon maaf Dok, apakah suaranya jelas diterima? Jelas, ya. Jelas Dok ya. Terima kasih Dok. Mendapatkan tugas mengenai pembacaan modul tentang esofagitis eosinofilik. Jadi, boleh saya menyapa dulu Dr. Ria. Dr. Ria sudah bergabung. Dr. Iya. Dr. Ria. Iya. Silakan bergabung. Ya, silakan. Waalaikumsalam, Dok. Ya, silakan. Terima kasih Dr. Ria atas kesempatannya, Dokter. Monggo. Baik, sekarang kita akan berbicara mengenai esofagitis eosinofilik, di mana kondisi esofagitis eosinofilik ini baru kita kenali sekitar tahun 1980. Pada saat itu, mukosa esofagus, mukosa gastrointestinal adalah
yang paling sering terkena oleh paparan antigen dari makanan yang kita sebut dengan food antigen. Di beberapa tempat seperti di gaster, di usus, eosinofilik dapat ditemukan. Tapi dalam kondisi normal, eosinofil ini tidak kita temukan di mukosa esofagus. Sehingga pada tahun 1980, Atwood dan kawan-kawan mendapatkan keberadaan eosinofil pada mukosa esofagus yang diinterpretasikan sebagai tanda histologis dari penyakit gastroesophageal reflux. Pada tahun 1993, Trauman dan kawan-kawan di Amerika dan Switzerland menemukan bahwa eosinophilic esophagitis ini merupakan sebuah gejala klinis dengan gambaran karakteristik histologis berupa infiltrasi dari eosinofil. Kelly dan kawan-kawan di tahun 1995 melakukan penelitian terhadap 23 pasien anak-anak dengan alergi yang mengalami GERD-like symptom refractory yang mendapatkan terapi medis dan operatif yang memberikan respon yang baik terhadap penata laksanaan hypoallergic diet, sehingga eosinophilic esophagitis dikenal sebagai bentuk dari alergi makanan atau food allergy. Di tahun 2007 dibuat sebuah konsensus pertama mengenai eosinophilic esophagitis yang dipublikasikan dan diperbaharui pada tahun 2011. Demikian sedikit pendahuluan tentang esophagitis eosinophilic. Di sini esophagitis eosinophilic kita definisikan sebagai gangguan klinikopatologi yang ditandai dengan gejala disfagia esofagus, dan secara histologis kita temukan adanya lebih dari atau sama dengan 15 eosinofil per lapang pandang pada satu atau lebih spesimen biopsi esofagus. Jika di sini dikenal esophagitis eosinophilic sebagai disensitisasi oleh aeroalergen dan food allergen. Memiliki karakteristik yang hampir sama pada kasus-kasus asma, rinitis alergi maupun eksema. Kemudian, esophagitis eosinophilic juga dikenal sebagai inflamasi yang diperantari oleh T helper 2. Di sini, karena memiliki karakteristik yang sama, eosinophilic esophagitis sering dianalogikan dengan asma bronchial karena patologi kronis dan mencakup tisu remodeling yang terkait dengan T helper 2. Kemudian berdasarkan usia dan lamanya penyakit atau kronisitas penyakit dapat terjadi stenosis esofagus. Secara epidemiologi, populasi anak lebih banyak terjadi pada dewasa. Perkiraan insidensi sekitar 43 per 100.000 pada anak-anak per tahun. Kemudian lebih sering ditemukan pada Kaukasia dan lebih sering ditemukan pada jenis kelamin laki-laki dibanding perempuan. Kemudian, eosinophilic lebih banyak ditemukan pada dewasa. Dong sayangku. 30-50 tahun. Kemudian pada anak-anak range usia antara 5,4 sampai 9,6 tahun. Banyak ditemukan di Eropa, Australia, Brazil, dan Jepang. Diperkirakan secara global sekitar 30 sampai 52 kasus per 100.000 penduduk yang mengalami esophagitis eosinophilic ini. Di Eropa merupakan penyebab yang sering mengakibatkan terjadinya disfagia pada anak-anak dan dewasa muda. Sehingga dari pasien GERD yang ada, 6-10% didiagnosis sebagai eosinophilic esophagitis. Jadi karakteristiknya dari epidemiologi, dia memiliki riwayat alergi seperti asma, dermatitis, atopi atau rinitis alergi, terdapat peningkatan kadar imunoglobulin E, serta eosinophilic perifer. Dan apabila disensitisasi dengan uji tusuk dan uji kulit, uji patch dan uji skin prick test mendapatkan hasil yang positif. Faktor predisposisi. Nah, ini ternyata ada beberapa faktor predisposisi yang mempengaruhi kejadian dari eosinophilic esophagitis. Ini adalah faktor dari lingkungannya, paparan dari lingkungan, diantaranya bayi-bayi yang lahir dengan
seksio sesaria, bayi yang lahir prematur, kemudian paparan antibiotik di usia yang awal saat bayi sudah terpapar antibiotik, kemudian adanya alergi makanan, dan ternyata pemberian ASI juga berpengaruh atas terjadinya sebagai predisposisi eosinophilic esophagitis, dan tinggal di daerah kepadatan penduduk yang rendah. Di sini menunjukkan bahwa perubahan stimulasi terhadap sistem imun di awal kehidupan dapat mempengaruhi terjadinya eosinophilic esophagitis ini. Kemudian selanjutnya adalah predisposisi genetik. Di depan sudah dijelaskan bahwa jenis kelamin laki-laki lebih banyak menderita gangguan ini. Kemudian secara genetik dipengaruhi oleh thymic stromal lymphopoietin, kemudian eotaxin 3, di mana dan kalpain 14, di mana eotaxin 3 ini bersifat kemokin CC motif ligan 26 yang berperan dalam peningkatan akumulasi dan adesi dari eosinofil. Sementara kalpain 14 yang berupa intercellular calcium dependency strain protease, bila terjadi disregulasi, dia dapat merusak esofagus epitel dari esofagus barrier. Jadi fungsi barrier dari epitel esofagus bisa terganggu. Sehingga dari predisposisi genetik ini, fungsi barrier pada esofagus akan terganggu. Gambaran histologi yang bisa kita dapatkan di sini berupa ruang epitelial yang berdilatasi, perubahan fungsi barrier pada jaringan epitel, kemudian dari kalpain 14 yang akan mendown regulasi protein filaggrin dan zonulin akan berhubungan dengan fungsi barrier yang menurun ini. Nah, ini patogenesis yang menghubungkan sudah kita bahaskan dari faktor predisposisi tadi, di mana abnormalitas genetik, food antigen, area alergen, dan faktor-faktor environment atau faktor-faktor lingkungan akan mempengaruhi mukosa dari esofagus. Di antaranya akan menurunkan fungsi dari barrier esofagus dengan gambaran terjadi dilatasi ruang interseluler, kemudian secara merupakan antigen yang akan mengaktifkan eosinofil. Eosinofil yang mengakibatkan reaksi alergi inflamasi yang akut. Di sini akan menghasilkan interleukin 4, TSLP, eotaxin 3 yang bersifat akut, sehingga proses inflamasi ini akan memberikan gambaran pada mukosa esofagus pada saat kita melakukan esofagoskopi. Gambarannya berupa furrows, exudat, atau ring konsentrat. Ini dalam kondisi akut. Kemudian dalam kondisi kronik, dengan adanya tumor growth factor, akan merangsang terjadinya fibrosis dysmotility yang memberikan gambaran struktur pada lumen esofagus atau mengakibatkan small kaliber pada lumen esofagus ini. Nah, kita kembali lagi ke patofisiologi. Alergen akan mengaktifasi sel mas yang melepaskan histamin, eosinophilic chemotactic factor, dan platelet activating factor. Kemudian eosinofil akan diaktifkan, melepaskan protein kationik toksik dan peroksidase yang langsung merusak mukosa dinding usus. Mengandung juga interleukin 3 dan 5 yang menimbulkan peradangan jaringan, yang akan mempengaruhi mukosa esofagus, cincin esofagus yang berhubungan dengan histamin yang mengaktifkan asetil yang menyebabkan kontraksi muskularis mukosa esofagus yang akan mengakibatkan hipertrofi dan penebalan otot dari mukosa yang membentuk skar yang permanen. Sehingga komplikasi yang bisa terjadi dari eosinophilic esophagitis ini adalah struktur dari esofagus. Sama antigen dari makanan menginduksi sel T helper 2 melepaskan interleukin 5 dan 13
mengaktifkan eosinofil dan sel epitel esofagus. Di sini interleukin 13 akan mendownregulate filaggrin, kembali lagi dia akan merusak atau menurunkan fungsi barier dari esofagus. Kemudian dari jalur interleukin 5 dan eutoksin 3 mengaktifkan eosinofil untuk melepaskan MBP dan eosinofil derived neurotoxin, mengaktifkan sel mast dan sel dendritik untuk berperan menjadi terbentuknya fibrosis. Di sini juga memproduksi, eosinofil juga memproduksi tumor growth alpha beta, mengaktifkan sel epitel dan menyebabkan hiperplasia, fibrosis, dan dismotilitas. Manifestasi klinis dari eosinophilic esophagus, nah, dari beberapa literatur kita dapatkan ternyata ada beberapa perbedaan yang terjadi bila terjadi pada bayi atau balita, pada anak, dan pada dewasa. Pada bayi biasanya terjadi intoleransi makanan, bayi menolak makan, muntah, tersedak saat makan, akhirnya terjadi gagal pertumbuhan, dan terjadi gangguan tidur. Sementara pada anak-anak bisa terjadi disfagia, bisa tersedak akibat tekstur makanan yang kasar, aksi makanan, nyeri perut atau dada, nyeri tenggorok, mual muntah atau regurgitasi, gangguan tidur, dan penurunan nafsu makan. Sementara pada dewasa, ini adalah dominan disfagia pada makanan solid. Kemudian terjadi impaksi bolus makanan, nyeri dada, rasa tidak nyaman pada tenggorokan, diare, BAB berdarah, dan kecemasan pada saat makan. Pemeriksaan penunjang yang disarankan untuk eosinophilic esophagitis adalah pada radiologi, biasanya kalau masih awal masih normal, tapi apabila sudah terjadi komplikasi, seperti kita sudah sebutkan di atas, kadang kita temukan penyempitan esofagus. Mungkin sudah terjadi struktur, sehingga tes diagnostik yang bisa kita pakai untuk melihat kondisi strukturnya, kita menggunakan tes pemeriksaan barium atau esofagogram. Untuk endoskopi, kita sebenarnya endoskopi dan biopsi ini termasuk gold standarnya untuk pemeriksaan eosinophilic esophagitis ini. Dari endoskopi esofagoskopi kita bisa melihat gambaran pilin esofagus, corrugated esophagus, ring esophagus, atau concentric mucosal ring. Dalam kondisi yang lanjut bisa terbentuk crepe paper esophagus yang mengakibatkan esofagus ini rapuh, sehingga pada saat kita menginsersi esofagoskop, mukosa akan teregang dan lebih mudah terjadi perdarahan. Kemudian gambaran selanjutnya adalah white speck berupa eksudat putih, vesikel atau papul, dan hilangnya pola vaskular yang menunjukkan area fokus dari infiltrasi eosinofil. Terkadang disebut juga sebagai mikroabses dari eosinofil. Dari sini kita lakukan biopsi jaringan esofagus, dilakukan di daerah distal dan proksimal. Beberapa literatur mengatakan dari setiap tempat bisa diambil 4 titik, tapi lebih baik diambil dari 6 titik sehingga hasilnya akan lebih akurat, sensitivitas dan spesifitasnya akan lebih baik. Nah, ini adalah temuan esofagoskopi yang bisa kita dapatkan saat kita melakukan esofagoskopi. Ada fixed ring, eksudat, furrow, edema, struktur, dan crepe paper esophagus, dibagi berdasarkan grade-grade-nya. Nah, ini adalah major feature yang bisa kita temukan yang paling sering. Dia berbentuk fixed ring atau yang bisa kita sebut dengan concentric ring, corrugated esophagus, atau trachealisasi, di mana kita bagi menjadi 4 grade, grade 0, grade 1, grade 2, dan grade 3. Kemudian selanjutnya kita bisa temukan eksudat yang berupa white spot atau plak yang kita bagi menjadi 3 grade, grade 0, grade 1 mild, grade 2 severe, di mana lesinya meliputi lebih dari 10% dari permukaan esofagus. Selanjutnya ada kita temukannya furrow atau vertical lines atau longitudinal furrows. Kita bagi menjadi 3 grade. Kemudian edema, di mana di sini
menurunnya pattern dari vaskular atau mukosa yang pucat, dibagi menjadi grade 0, 1, dan 2. Kemudian yang terakhir dari major feature adalah struktur. Struktur kita nilai apakah kita temukan struktur, kita nilai 1. Apabila kita tidak temukan struktur, kita nilai dengan 0. Dan minor feature-nya yang kita temukan adalah Phalean esophagus. Kita nilai ada atau tidak. Narrowing caliber esophagus. Kita nilai dengan ada atau tidak. Dan crepe paper esophagus. Mucosal fragility. Di mana pada saat kita memasukkan endoskop, bisa terjadi laserasi pada mukosa esophagus tersebut. Kita nilai dengan grade 0 bila tidak ada, dan grade 1 bila kita temukan kondisi ini. Sehingga kriteria diagnosis dari esophagitis eosinofilik ini kita katakan apabila kita temukan keluhan disfagia esophagus, kemudian pada saat biopsi dari mukosa esophagus kita temukan lebih dari atau 15 eosinofil per lapang pandang pada 1 atau lebih spesimen biopsi esophagus. Dan kita juga harus mengeksklusi penyebab gangguan esophagus yang lain, yang non-eosinophilic esophagitis. Nah, nanti kita lihat. Beberapa kondisi eosinophilic esophagitis ini memiliki karakteristik yang hampir sama dengan GERD. Sehingga pada awal-awal dikenal eosinophilic esophagitis ini, orang masih sulit membedakan apakah ini sebuah eosinophilic esophagitis atau sebuah GERD. Yang membedakan dengan jelas adalah pH dari saluran esophagitis ini, esophagus. Apakah pH-nya normal atau pH-nya abnormal? Bila kita ketemukan pH yang abnormal, kita curiga adalah sebuah gastroesophageal reflux. Kemudian eosinofil, jumlah eosinofil apabila eosinophilic esophagitis, kita temukan jumlah eosinofilnya bisa lebih dari atau sama dengan 15 eosinofil per lapang pandang. Untuk respon terhadap proton pump inhibitor saat ini mungkin masih ada kontroversi pemberian proton pump inhibitor karena beberapa kasus dia memberikan respon yang baik dengan proton pump inhibitor yang adekuat, tapi juga ditemukan adanya eosinofil esophagus yang jumlahnya lebih dari atau sama dengan 15 eosinofil per lapang pandang. Nah, di sini ada yang mengklasifikasikan sebagai eosinophilic esophagitis proton pump inhibitor respon. Tapi beberapa konsensus mengatakan bahwa ini sudah tidak kita pakai lagi saat ini. Sehingga dari tata laksananya, apabila kita mencurigai sebuah eosinophilic esophagitis, kita lakukan esophagogastroduodenoscopy dan biopsi. Apabila kita mendapatkan biopsi lebih dari 15 eosinofil per lapang pandang, kita harus mengeksklud kondisi-kondisi non-esophagitis eosinofilik ini, seperti GERD, celiac disease, Crohn disease, hypereosinophilic syndrome, akalasia, infeksi, autoimun, dan dermatologic condition. Setelah tegak esophagitis eosinophilic, ada PPI trial high dose, kemudian kita gunakan diet management, kita gunakan topical corticosteroid. Apabila kondisi ini severe atau persisten, kita bisa dilanjutkan dengan endoskopik dilatasi. Nah, di sini sebagai tata laksana, medikamentosa, eliminasi diet, dan dilatasi esofagus, dilatasi endoskopik. Untuk menghilangkan inflamasi, kita gunakan medikamentosa dan eliminasi diet. Medikamentosa masih kita gunakan proton pump inhibitor, kortikosteroid topikal, maupun kortikosteroid sistemik. Sementara eliminasi diet, ada beberapa jenis, ada beberapa cara prosedur untuk eliminasi diet ini. Dan apabila kondisinya berat, kita lakukan dilatasi esofagus. Di sini untuk PPI
digunakan omeprazol dan esomeprazol dengan dosis anak-anak berdasarkan berat badan 10 sampai 20 kilo 10 mg 2 kali sehari. Berat badan lebih dari 20 mg 2 kali sehari. Sementara dewasa digunakan 40 mg 2 kali sehari dengan dosis inisial selama 8 minggu dan setelahnya menggunakan dosis pemeliharaan. Untuk kortikosteroid sistemik, mengingat terapi tata laksana esofagitis eosinofilik ini memerlukan waktu yang panjang, kortikosteroid sistemik dikhawatirkan memberikan efek samping yang serius. Kortikosteroid sistemik ini hanya digunakan pada kasus-kasus tertentu dan diberikannya jangka pendek, misalnya pada kondisi struktur esofagus, penurunan berat badan yang berat atau ketidakmampuan menelan makanan. Yang digunakan adalah prednison 1-2 mg per kilogram berat badan per hari, maksimum 60 mg per hari. Sementara kortikosteroid topikal yang dipilih adalah oral viscous budesonide. Ini adalah terapi pilihan karena walaupun pemakaiannya jangka panjang, didapatkan dari literatur bahwa efek sampingnya minimal. Sediaan budesonide yang bisa kita pakai itu sebenarnya sediaan Respul yang sudah ada di sini, sudah beredar di pasaran, dibuat kental, viskus, sehingga bisa ditelan. Bisa ditelan, saya baca beberapa farmasi juga sudah mulai membuat sediaan seperti ini. Dosisnya dewasa 1-2 mg 2 kali sehari, anak-anak 0,25 sampai 0,5 mg 2 kali sehari. Sediaan kortikosteroid topikal yang lain yang bisa digunakan adalah fluticasone spray. Tapi kalau kita untuk kasus rinitis alergi kita gunakan per nasal, ini digunakan per oral. Di mana dewasa 440 sampai 880 mikrogram 2 kali sehari, anak-anak 220 sampai 440 mikrogram 2 kali sehari. Setelah terapi 2 sampai 12 minggu dilakukan endoskopi dan pemeriksaan histologi ulang. Bila didapatkan perbaikan, dosis diturunkan sampai didapatkan dosis efektif yang terendah. Nah, ini adalah terapi diet. Sebenarnya terapi diet ini banyak dipilih dari banyak literatur. Terapi ini banyak dipilih karena memberikan keberhasilan yang cukup signifikan. Jadi ada 3 jenis terapi diet yang digunakan untuk tata laksana esofagitis eosinofilik ini, yaitu prosedur elemental diet, prosedur targeted dietary, dan prosedur empiric dietary restriksi. Di sini elemental diet menggunakan sumber nutrisi berupa amino acid base formula. Di pasaran sebenarnya cukup banyak. Dengan menggunakan nutrisi amino acid base formula ini, makanan-makanan atau sumber protein yang berpotensi sebagai alergi di stop semuanya. Jadi pasien hanya mendapatkan nutrisi dari sumber amino acid base formula ini. Beberapa literatur mengatakan amino acid formula ini digunakan selama 2 sampai 6 minggu. Kemudian apabila dilakukan esofagus, dilakukan endoskopi dan biopsi ulang. Apabila didapatkan adanya perbaikan, maka penderita mulai diperkenalkan makanan-makanan baru kembali yang sifatnya lebih kurang bersifat alergi, seperti buah atau sayur, dan setiap 3 atau sampai 5 jenis makanan baru yang di reintroduce kepada pasien, dilakukan esofagoskopi dan biopsi ulang sampai didapatkan bahwa penderita memiliki perbaikan jumlah eosinofil secara signifikan. Kemudian untuk targeted dietary dilakukan pemeriksaan skin prick test dan patch test terlebih dahulu sehingga dapat diketahui jenis makanan atau jenis aeroalergen yang harus dihindari. Dan kemudian yang terakhir adalah empiric dietary restriksi. Jadi secara empirik, makanan atau sumber protein yang paling banyak menyebabkan terjadinya reaksi
Hipersensitivitas ini adalah susu, telur, whey, gandum, susu, telur, gandum, kemudian kacang-kacangan, itu yang nanti akan dihindari pada pasien-pasien tersebut. Ini adalah yang bisa kita pakai untuk elemental diet therapy. Eliminasi diet terapi ada 6 food eliminasi, yaitu susu, gandum, telur, seafood, dan kacang-kacangan. Untuk food eliminasi, yang dieliminasi adalah susu, gandum, telur, dan kedelai. Kemudian bila allergic testing base, tergantung dari hasil dari skin prick test atau atopy patch testingnya. Selanjutnya adalah dilatasi endoskopik. Dilatasi endoskopik merupakan yang sering kita lakukan pada pasien-pasien dengan kondisi struktur esofagus, memiliki risiko terjadinya mucosal tears atau perforasi, tapi dalam beberapa penelitian menunjukkan dilatasi ini aman dan efektif dan memiliki perbaikan gejala pada pasien. Berdasarkan konsensus dan guideline, periodik dilatasi dipertimbangkan sebagai alternatif dari pemberian obat dan terapi diet pada kasus esofagitis eosinofilik dewasa yang sehat. Prognosisnya, esofagitis eosinofilik ini bukan merupakan kondisi yang mengancam nyawa, tapi dapat menyebabkan kerusakan permanen pada esofagus, dapat mengganggu kualitas hidup, dan sampai saat ini tidak ada bukti yang menyatakan bahwa kondisi ini adalah kondisi premalignansi. Jadi tujuan terapinya adalah memperbaiki gejala, memperbaiki kualitas hidup, mengontrol inflamasi, dan mencegah kerusakan pada esofagus akibat tissue remodeling. Sementara pada anak-anak, kita harus memastikan bahwa dengan terapi ini pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi normal, dapat memodifikasi kebiasaan makanan, mencegah disfagia, dan tidak mempengaruhi pada perilaku sosial dan psikologisnya. Karena ditakutkan karena adanya restriksi makanan atau anak-anak makan ini terganggu, dia akan berpengaruh pada kondisi psikologis dan perilaku sosialnya. Komplikasi yang bisa terjadi berupa struktur esofagus, infeksi makanan, perforasi, malnutrisi, dan sampai saat ini belum ada laporan komplikasi yang menjadi sebuah keganasan. Baik, terima kasih Dr. Susi atas kesempatannya. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Puspa Zulaika. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Dr. Puspa telah lebih banyak membuka wawasan kita, para PPDS, teman sejawat semua. Dan untuk para PPDS yang ingin bertanya, boleh menuliskan di chat, dan nanti akan kita bahas setelah pembicara kedua selesai. Untuk menyingkat waktu, baiklah kita lanjutkan dengan pembicara kedua, yaitu Dr. Hendrati Suryotomo, spesialis THT KL Konsultan. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Dr. Hendrati. Suaranya. Ya, terima kasih. Halo, suara saya terdengar? Cek. Terdengar, ya. Dokter. Jelas. Ya, terima kasih Dr. Susi sebagai moderator sekaligus guru saya. Juga terima kasih saya ucapkan kepada Ketua Kolegium Dr. Ria yang sudah memberi saya kesempatan untuk menyampaikan sedikit ilmu yang saya pahami mengenai disfagia orofaring. Sebelum kita sampai ke topik utama, mungkin kita perlu juga sepintas untuk melihat anatomi dan fisiologi yang terkait dengan disfagia orofaring, yaitu anatomi tiap fase. Saya tanyakan mengenai anatomi fase oral, di mana kalau kita lihat struktur-struktur yang terlibat pada fase oral, yaitu gigi, kemudian otot-otot mastikasi,
yang fungsinya untuk mengunyah, kemudian lidah, kemudian palatal molar, lanjut, dan ini saya tanyakan juga beberapa otot yang berperan yang bekerja pada fase oral dan persarapannya. Lanjut. Kemudian dilanjutkan, saya agak sepintas cepat untuk anatomi fisiologi. Anatomi fase faringeal. Faring merupakan tabung fibromuskular berbentuk kerucut dengan lebar di bagian atas dan sempit di bagian bawah. Otot-otot yang berperan pada fase faring yaitu pars circularis, ada beberapa musculus constrictor di sana yang berfungsi untuk mendorong bolus ke esofagus. Kemudian ada juga kelompok otot longitudinalis yang berfungsi untuk menaikkan laring pada proses menelan fase faring. Lanjut. Pada fase faring juga dibantu oleh otot-otot ekstrinsik laring yang fungsi untuk elevasi, kemudian juga beberapa muskulus incisik laring, terutama muskulus adductor laring yang berfungsi untuk menutup vocal cord dan vestibular fold pada saat proses menelan fase faring untuk menutup RW saat menelan. Lanjut. Ya, ini adalah sekelompok otot-otot yang berperan pada fase laring. Dan inervasinya. Disfagia, fisiologi menelan dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase oral, fase faring, dan fase esofagus. Fase oral dibagi 2 fase, yaitu fase preparatori dan fase transfer atau fase propulsi. Pada fase preparatori, di sini ada kerja dari beberapa organ, yaitu lidah, mandibula, bibir, otot bukal, dan palatal molar yang terkoordinasi untuk membentuk bolus. Kemudian setelah bolus terbentuk, kemudian masuk ke fase transfer oral, yaitu dimulai dari gerakan elevasi palatal molar, kemudian penurunan pangkal lidah, kemudian rongga faring terbuka, gerakan elevasi yang simultan dari anterior ke posterior dari lidah mendorong bolus masuk ke faring. Kemudian masuklah ke fase faring, di mana terjadi elevasi palatal molar menutup katup dari nasofaring untuk mencegah regurgitasi ke atas. Kemudian lidah mendorong ke belakang masuk ke orofaring. Terjadi kontraksi otot-otot elevasi, kemudian terjadi elevasi osioid dan laring, kemudian laring terangkat ke atas, bergeser ke depan, ke anterosuperior, kemudian epiglotis bergerak ke belakang, ya, posterofleksi, menutup RW di bagian belakang, kemudian bolus meluncur ke sinus piriformis dibarengi oleh penutupan dari vocal cord untuk mencegah aspirasi. Kemudian otot di upper esophageal sphincter mengalami relaksasi, kemudian bolus masuk ke esofagus dan dilanjutkan masuk ke fase esofagus, di mana yang paling berperan di sini adalah mekanisme dari gerakan peristaltik, di mana peristaltik ini merupakan gerakan yang simultan dari otot-otot konstriktor yang berkontraksi dan longitudinal yang berelaksasi di bagian kranial dari bolus, mendorong bolus ke bawah dan kemudian meluncur masuk ke lambung. Kita lanjut masuk ke sesi mengenai fisiknya, yaitu mengenai disfagia. Definisi disfagia adalah kesulitan menelan, gangguan proses penyaluran makanan dari mulut menuju lambung. Penyebabnya bisa mekanik, kelainan mekanik yang sering dijumpai, palatosisis, kemudian makroglosia, kelainan gigi, kemudian stenosis faring, divertikel, tumor juga sering. Kemudian
disfagia neuromuskuler yang kita jumpai sering adalah CVA, kemudian atalesia, diabetes mellitus, myasthenia gravis. Beberapa kita jumpai juga di ruangan tetanus itu menimbulkan disfagia dan seterusnya. Diagnosis disfagia dimulai dengan melakukan anamnesis yang teliti mengenai keluhan dari pasien. Keluhan utamanya tentunya adalah sulit menelan. Kemudian karena kita memproduksi air liur sekitar 1,5 liter, 2 liter sehari, dan ada kesulitan menelan, maka tampak bahwa akan mengalami hipersekresi atau drooling. Inilah kalau bahasa Jawa ya. Kemudian ganjel, kadang kalau berat pasien akan merasakan sering tersedak, terutama pada saat minum. Kemudian riwayat penyakit yang sering adalah CVA, kemudian ada diabetes, ya, kemudian kelainan metabolik kronik, myasthenia gravis dan sebagainya, kita gali ke belakang. Kemudian juga jangan lupa juga riwayat pengobatan karena ada beberapa obat yang sifatnya relaksan, masker relaksan, kemudian beberapa obat antipsikotik, antikolinergik juga bisa menimbulkan disfagia. Lanjut. Pemeriksaan umum atau pemeriksaan fisik pasien begitu datang tampak bahwa biasanya pasien ini karena asupan makanannya berkurang, tampak kurus, BMI-nya turun, kemudian malnutrisi, bahkan kesan dehidrasi. Kemudian pasiennya tampak loyo, kita cek kesadarannya dan sebagainya. Kemudian evaluasi di daerah organ-organ yang terlibat pada proses menelan, yaitu dari depan kita lihat bibirnya, kemudian mulutnya kering atau tidak, mukosa mulut, gigi-giligi, lidah, palatum, kemudian kita lihat penumbukan saliva ada atau tidak. Kemudian dilanjutkan dengan asesmen oromotor. Kita lihat bibirnya, gerakan bibir, kemudian suruh nutup bibirnya dikembangkan, dites kekuatan dari bibirnya untuk mengatup. Gerakan lidah, suruh julurkan lidahnya, kemudian gerakan ke kiri ke kanan. Wajahnya kita lihat adakah parese nodos 7. Suruh buka mulut, lihat palatum molenya juga ada kelemahan atau tidak. Kemudian kita coba refleks muntah, kemudian pasiennya suruh melakukan vokalisasi, kita lihat parah atau tidak, refleks batuknya, dan sebagainya. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang gold standar memang adalah video fluoroskopi. Tapi dalam hal ini kami ingin mengedepankan apa yang bisa dilakukan oleh seorang ahli THT, yaitu pemeriksaan flexible endoscopy evaluation of swallowing atau FIS. Indikasi FIS terutama adalah mengevaluasi pasien dengan kesulitan menelan dan kemungkinan risiko aspirasi dalam proses menelan. Indikasi lain bisa untuk menilai kemampuan pasien untuk melindungi jalan nafas saat menelan, menilai gangguan sensorik struktur faring-laring, dan bisa juga untuk merencanakan terapi, melihat apakah pasien ini perlu pemasangan INGT atau tidak. Kemudian menilai makanan apa yang bisa atau aman atau ditoleransi, konsistensinya yang seberapa untuk pasien tersebut. Kemudian kita cari juga posisi yang nyaman atau posisi yang mendukung untuk pasien mudah untuk menelan. Kemudian perasat-perasat disfagia yang bisa dikerjakan untuk membantu pasien menelan, bisa juga kita kerjakan. Kontraindikasi FIS, obstruksi hidung, wanal atresia, deviasi septum yang berat, tentunya deviasi septum satu sisi, kita cari sisi yang lebih longgar. Kemudian stenosis faring, kelainan jantung, paru yang berat. Kemudian pada saat kita kerjakan terjadi sesuatu yang berbahaya, misalnya fatal refleks, laryngospasme, bronkospasme, maka tindakan ini akan dihentikan. Atau juga kalau pasiennya tiba-tiba stres dan tidak kooperatif, maka harus dihentikan. Nah, kita lanjut ke persiapan. Saya tayangkan di sini adalah makanan yang harus disiapkan untuk proses ini. Yaitu yang pertama adalah puree atau bubur saring, kemudian gastric rice, bubur nasi, vermouth,
Tint liquid di sini bisa digunakan susu, kemudian tint liquid air biasa, kemudian kita siapkan juga crackers atau biskuit ya. Evaluasinya ada 3 tahapan, yaitu tahap pertama pre-swallowing assessment, kemudian dilakukan evaluasi saat menelan dan dilanjutkan dengan therapeutic assessment. Pre-swallowing assessment, apa yang dikerjakan pada saat tahap ini? Yaitu evaluasi dari bibir, rongga mulut, hygiene mulut kita lihat, gigi, lidah, dan kita catat temuan yang tampak atau kita temukan. Kemudian menilai otot kekuatan bibir untuk menutup bagian depan. Ya. Jadi pasiennya disuruh menutupkan bibir, kemudian mencucu, kemudian nutup, gembungkan pipi dan tekan pipinya untuk menilai juga kekuatan otot-otot bukal. Kemudian endoskop atau skop kita masukkan ke hidung nasofaring untuk menilai bagian hidung. Adakah kelainan anatomi di hidung? Kemudian masuk lagi untuk menilai daerah palatum. Pasien disuruh menelan, kita lihat gerakan palatum, kemudian pasien diminta untuk mengucapkan pi, 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 pi. Di sini akan kelihatan gerakan palatum dan dinilai velofaringal kompetensinya. Kemudian masuk lagi ke bawah untuk mengevaluasi hipofaring dan laring, valikula, sinus piriformis, dinding faring posterior. Evaluasi juga daerah laring, gerakan korda vokalis, pasien disuruh vokalisasi, refleks batuk, kemudian ada tidaknya standing secretion, yaitu tumpukan saliva yang biasanya di daerah valikule, di daerah sinus piriformis, karena pasien tidak bisa menelan. Ya. Sekresi saliva 1,5 liter sehari, tapi pasien tidak bisa menelan, maka ada timbunan saliva di biasanya valikula dan sinus piriformis. Ya, kita sebut sebagai standing secretion. Kemudian kita lihat juga ada penetrasi atau tidak. Jadi saliva tersebut masuk di daerah supraglottis, masih di atasnya vocal cord, atau terjadi aspirasi sampai masuk ke trachea. Lanjut. Swallowing assessment. Jadi ada 6 jenis makanan yang akan diberikan kepada pasien dan pasien untuk diminta untuk menelan dan diamati perjalanan dari konsistensi makanan yang diberikan. Kita mulai dari bubur saring atau puree. Kenapa bubur saring? Karena konsistensi dari makanan tersebut adalah konsistensi yang paling mudah ditelan. Dan apabila terjadi komplikasi aspirasi, paling mudah juga dibatukkan. Jadi relatif paling aman. Paling nyaman dan paling aman. Pasien diminta untuk menahan bubur beberapa detik. Dinilai. Lihatin dong, ini punya saya. Enggak masuk. Saya sudah ingatkan. Dinilai adakah kebocoran fase oral. Pre-swallowing leakage. Kemudian pasien diminta mengunyah dan dinilai kembali adakah kebocoran saat mengunyah. Kemudian pasien diminta menelan. Dinilai ada atau tidak residu. Biasanya di valikule, sinus piriformis, bahkan ke postcricoid. Kemudian ada tidaknya laryngeal penetration. Ada tidaknya aspirasi. Bila terdapat residu, observasi 1-2 menit untuk melihat adakah gerakan dari residu tersebut menuju ke laring atau trachea, sehingga memungkinkan terjadinya aspirasi. Kemudian apabila tidak terjadi spillover, kemudian pasien diminta untuk menelan berulang-ulang sampai residu tersebut bersih. Dan ini nanti dicatat, sehingga nanti setelah bis, pasien diberi penjelasan bahwa dengan konsistensi makanan yang diberikan, pasien harus menelan sekian kali sampai makanan itu bersih. Jadi satu suap misalnya ternyata residu sekitar 4-5 kali baru bersih, maka satu suap dengan konsistensi tersebut pasien diminta untuk
menelan 4 atau 5 kali. Bila prosedur aman, bisa dilanjutkan ke konsistensi makanan yang lainnya. Nah, ini adalah tayangan dari apa yang terlihat pada saat menelan, yaitu yang pertama adalah pre-swallowing leakage. Jadi belum waktunya menelan, terjadi kebocoran di katup belakang, di orofaring. Kemudian ada residu, ini tampak residu digambar di daerah valikula ya. Kemudian ini ada penetrasi, kemudian aspirasi. Tata laksana disfagia orofaring kita bagi dua, yaitu yang non-intervensi dan intervensi. Yang non-intervensi tentunya kita tangani dulu penyakit dasarnya, misalnya sebabnya CVA yang paling sering, tentunya CVA harus ditangani dengan baik supaya disfagianya juga berangsur-angsur membaik. Ada diabetes misalnya, dan seterusnya. Jadi penyakit dasar tetap harus menjadi perhatian dan itu harus ditangani dengan baik. Kemudian kita lakukan modifikasi diet. Sebetulnya simple modifikasi diet. Prinsipnya adalah pada saat kita melakukan FISH, dari temuan FISH tersebut, konsistensi makanan yang seperti apa yang paling mudah ditelan dan paling aman dan paling ditoleransi untuk pasien tersebut. Nah, itulah menjadi dasar nanti konsistensi seperti itu yang nanti menjadi dasar pembuatan dari menu yang diberikan kepada pasien sehari-hari. Kemudian ada teknik postural, nanti di belakang akan kami sampaikan satu persatu beberapa teknik postural yang biasa kita kerjakan. Ada juga perasat menelan, ada 3 biasanya perasat menelan yang biasa kita kerjakan, yaitu supraglotik, supraglotik, dan Mendelssohn maneuver. Kemudian bila sebabnya karena kelainan anatomis, tentunya terapi operatif itu menjadi acuan. Misalnya halatosis tersebut menjadi hal yang utama untuk menyelesaikan disfagia pada pasien tersebut. Ada divertical, ada stenosis, ada tumor, tentunya itu menjadi perhatian utama. Sebagian tindakan operatif hanya sebatas suportif, misalnya trakeotomi. Mungkin dipikirkan apabila pasien ini terjadi disfagia berat, timbul aspirasi, refleks batuknya menelan, refleks batuknya kurang atau menurun sekali sehingga resiko aspirasinya besar, mungkin perlu tindakan operatif yang suportif sifatnya, trakeotomi, atau bahkan kadang-kadang perlu gastrostomi. Beberapa teknik postural yang bisa kita kerjakan dengan FISH, yaitu yang sering kita kerjakan yaitu posisi cintak. Jadi indikasi tindakan ini adalah bila terjadi kelemahan dorongan lidah ke arah faring yang menurun, sehingga atau fase faringealnya terhambat hingga bolus yang sudah melewati ramus mandibula tidak memicu refleks menelan. Tujuan dari teknik posturan cintak ini adalah untuk mendorong dasar lidah ke arah faring, didorong. Kemudian juga memperlebar valikule, mempersempit jalan nafas, mencegah timbulnya aspirasi. Kemudian kita coba juga dengan head turn. Jadi pasien dimiringkan ke posisi yang lemah. Saya ada pengalaman, jadi setelah melakukan henicordectomy terjadi kebocoran di sisi kanan pasien. Sehingga pasien ini untuk menelan harus melakukan head turn ke kanan untuk menutup kebocoran akibat henicordectomy yang mungkin tidak atau kurang tepat ya. Dinoleh ke kanan baru telan. Indikasinya adalah kelemahan faring unilateral dan laring unilateral. Jadi menoleh ke sisi yang lemah. Tujuannya adalah menutup bolus makanan
di tempat yang bocor seperti pasien saya tadi, menutup di daerah yang lemah. Bisa juga untuk membantu memberikan tekanan pada vertikal vokalis sehingga aduksinya lebih kuat. Head tilt, jadi miring ke sisi yang kuat. Diindikasikan untuk kelemahan orofaringeal unilateral di sisi yang sama. Jadi misalnya kita temukan residu di mulut dan faring di sisi yang sama. Jadi tujuan dari gerakan ini adalah mengarahkan bolus ke sisi yang kuat. Jadi sambil skop melihat ke dalam, kemudian pasien suruh nelan dalam posisi miring. Apakah lebih baik atau tidak? Itu nanti dicatat dan menjadi bahan evaluasi untuk penanganan pasien tersebut. Headback. Nah, kalau headback kita tahu kalau kita minum pun minum dari botol ya. Minum botol terburu-buru, nggak ada sedotan, posisinya seperti ini juga, memanfaatkan gravitasi. Untuk menginginkan ya. Supaya plika vokalis menutup, kemudian batuk. Ini ada tayangan video sebenarnya. Coba ditayangkan videonya. Jadi tahan napas, nelen, kemudian batuk. Coba tayangan videonya. Rupanya ada gangguan untuk tayangan videonya. Kita lewati saja. Lanjut. Kemudian ada manuver supraglotik. Jadi pasien disuruh menahan nafas sebelum dan selama menelan beberapa detik, kemudian batuk. Dilanjutkan untuk menelan lagi residu yang ada. Jadi dengan perasat ini atau dengan manuver ini menghasilkan penutupan porta vokalis dan ventricularis. Digunakan pada aspirasi sebelum dan sesudah menelan serta berkurangnya penutupan jalan nafas pada level vestibulum laring. Kemudian yang terakhir adalah manuver Mendelssohn. Jadi manuver ini sebetulnya ada tayangan video, cuman mohon maaf ini tidak bisa diputar. Kemarin ke pengadilan ke Cirebon ke Bandung. Ya, mohon maaf, videonya macet. Jadi manuver Mendelssohn, jadi saat menelan, tangan ditaruh di kartilago tiroid, kemudian menelan, dan saat merasakan kartilago tiroidnya terangkat, maka ditahan dengan tangan beberapa detik, ya. Digunakan pada kondisi menurunnya durasi elevasi laring dan durasi pembukaan krikofaring. Kita tahu bahwa saat laring atau kartilago tiroid terangkat, itu maka epiglotis akan retrofleksi ke belakang dan krikofaring lebih terbuka, ya, terbuka. Jadi dengan manuver ini maka retrofleksi laring dan pembukaan dari krikofaring menjadi lebih lama. Lanjut. Ya, demikian dari tayangan kami. Ini ada foto
sebelum COVID bulan Februari, ketika guru kami Dr. Zulka dan Dr. Susi ke Malang kemarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dr. Hendrati atas presentasinya yang sangat informatif. Sekarang ini setelah kita mendengarkan semua paparan dari narasumber, kita akan ada kuis, ya, dan dimohon kepada para peserta untuk menjawab kuis ini, dan nantinya diminta juga kepada kedua narasumber untuk dapat memberikan komentar atas pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuis tersebut. Silakan. Nggak apa-apa. Itu kan ini. Oh iya. Oh iya.
Dokter Susi sudah hampir 5 menit ya, Dokter Susi. Sudah cukup ya? Oke, kita cukup aja, iya. Ya, tutup ya kuisnya. Ada 47% yang merespon. Oke. Kemudian satu-satu kita bacakan atau gimana, dokter? Ini. Iya dok, bisa dibahas mungkin Dokter Puspa ya dan Dokter Hendradi. Silakan, dok. Silakan Dokter Puspa, pertanyaan pertama mungkin ini bisa dibahas oleh Dokter Puspa. Dokter Puspa. Pertanyaannya, secara histologi, esofagitis eosinofilik ditandai dengan mana, Dokter Puspa? Dokter Puspa. Kelihatannya hilang, Dok. Mungkin bisa bahas nomor 6 dulu, Dok. Dokter Hendradi ada. Ya. Nomor 6. Dokter Hendradi. Ya. Disfagia. Ya, silakan Dokter Disfagia Hendradi. disebabkan oleh kecuali jawabannya C, nervus 11. Karena nervus 11 itu tidak terlibat pada proses menelan. 9, 10 jelas, kemudian tumor gaster kalau letaknya di kranial dia mengganggu, kemudian dental malocclusion mengganggu pada proses fase oral, kemudian esophageal foreign body jelas. Jadi ini sebenarnya soal-soal ini saya ambil dari BI. Jadi jawaban nomor 6 adalah parese nervus 11 karena nervus 11 tidak terlibat pada proses menelan. Kemudian nomor 7. Nomor 7 jawabannya adalah D. Jadi elevasi dari lidah itu merupakan gerakan yang volunteer. Ya, sedangkan yang lain adalah volunteer. Saya kira jelas nomor 7. Nomor 8. Jadi ada fase oral, ada mastikasi, mengunyah, kemudian kontrol bolus, menutupnya glotik, kemudian seleksi dan verifikasi dari bolus yang aman untuk ditelan. Jadi jawabannya E. Nomor 9. Jadi ini tadi sudah dibahas, yaitu 7 nervus facialis. Ya. Jadi kalau ada parese nervus facialis, merot, kemudian untuk bibirnya juga tidak maksimal, maka terjadi kebocoran di fase oral, keluar, terganggu. Kemudian nervus 10, 9, 10 velofaring dan laring 90 ya. Kemudian 12 untuk lidah. Jadi betul semua. E jawabannya. Nomor 10. Nomor 10 jawabannya adalah, ini sudah saya ralat tadi sebetulnya. Jadi jawabannya adalah E. Jadi pada saat faringal spasme itu, pada saat fase faringal itu terjadi relaksasi. Ya. Jadi kecualinya di sini adalah E, jadi kontraksi. Justru kalau kontraksi malah nggak bisa masuk bolusnya. Harusnya ya relaksasi. Jawabannya E. Terima kasih, Dr. Susi. Terima kasih Dr. Hendradi atas penjelasannya. Sekarang yang 1 sampai 5 tadi Dokter Puspa, Dok. Puspa ada. Siap, Dok. Hadir, Dok. Maaf tadi. Silakan. Iya, Dok. Terima kasih, Dok. Jadi yang nomor 1 A ya, jawabannya sudah jelas per definisi tadi. Kita harus menemukan eosinofil lebih dari atau sama dengan 15 per lapang pandang. Kemudian nomor 2,
major feature-nya pada gambaran lumen esophagus kita temukan trachealisasi, ya. Trachealisasi yang lainnya ini adalah minor feature-nya. Ini sebenarnya berdasarkan inter-observer agreement. Jadi ada suatu penelitian merujuk pada setiap endoskopis dalam menilai kondisi lumen esophagus pada penderita esophagus eosinophilic esophagitis. Jadi inter-observer agreement-nya mereka menemukan beberapa keadaan seperti trachealisasi, kemudian edema, furrow, dan lain-lain. Ternyata yang major memiliki agreement inter-observer yang lebih besar daripada yang minor feature-nya. Sehingga ini juga bisa kita pakai untuk melihat derajat keparahan, kemudian bisa menentukan kira-kira di mana sih kita mau biopsi, sehingga diharapkan kita bisa mendapatkan eosinofil yang signifikan di sana, karena pada kondisi sehat, pada kondisi yang bagus, individu yang sehat itu di esophagus tidak kita temukan eosinofil, tidak seperti saluran gastrointestinal yang lain. Sehingga spesifik di sini dikatakan bahwa eosinofil apabila bisa kita temukan di esophagus, apalagi dengan jumlah yang lebih dari 15 eosinofil per lapang pandang, ini sudah ada cut-off point-nya dari beberapa jurnal sehingga ditentukan 15 dari penelitian dikatakan sebagai eosinophilic esophagus. Kemudian pertanyaan nomor 3, manifestasi klinis predominan pada pasien dewasa yaitu adalah disfagia makanan solid. Ya, sudah jelas pasien merasa sulit menelan makanan solid pada fase esophagus. Nomor 4, topikal kortikosteroid yang dipilih adalah budesonide. Dan karena kita membutuhkan waktu yang lama untuk terapi esophagitis eosinophilic ini, dari literatur budesonide dia lebih memberikan efek yang baik, perbaikan jumlah eosinofil pada saat biopsi, dan dia memiliki dengan persediaan yang oral viskus, dia melapisi mukosa esophagus lebih menyeluruh daripada yang topikal yang lain, yaitu fluticasone propionat. Yang sediaan fluticasone propionat yang spray tapi dispraykan ke mulut, ya. Jadi per oral, tetap per oral digunakannya. Nah, efektivitasnya lebih baik pada budesonide. Dan pilihan kortikosteroid topikal ini lebih dipilih daripada kortikosteroid yang bersifat sistemik, karena efek samping yang sistemik ini kita sudah tahu cukup banyak dan cukup besar, karena kita memerlukan waktu yang panjang untuk tata laksana eosinophilic esophagitis ini. Pertanyaan terakhir yang bukan merupakan komplikasi yaitu keganasan. Ya, sudah dijelaskan tadi bahwa secara penelitian literatur sampai saat ini kita tidak penelitian-penelitian yang ada secara kohort prospektif belum menemukan adanya bahwa eosinophilic esophagitis ini merupakan lesi prekanker. Mungkin itu Dokter Susi. Terima kasih banyak, Dok. Ya, terima kasih Dokter Puspa atas segala penjelasannya. Kita telah selesai kuis, kemudian saya akan melanjutkan dengan diskusi mengenai pertanyaan yang disampaikan oleh penanya dalam chat, ya. Mungkin saya bacakan aja ya, saya pilih mengenai yang tadi ada pertanyaan dari Unhas. Jadi kalau tidak hasilnya tidak sampai 15 eosinofil per lapang pandang besar, apakah diagnostiknya masih dipertimbangkan esophagitis eosinofil? Ya. Gimana, Dokter Puspa? Ya, baik. Terima kasih, Dokter Susi. Sebelum konsensus yang terbaru, masih ada istilah yang disebut dengan PPI, responsive eosinophilic esophagitis. Sehingga dengan kondisi
pasien masih respon terhadap PPI, tapi klinisnya mendukung pada esophagitis eosinophilic, kemudian suaranya hilang. ya dok, maaf dok. Nah, untuk PPI responsif eosinophilic esophagitis ini masih bisa dikatakan termasuk eosinophilic esophagitis, sehingga bisa jadi di awal masih digunakan terapi empirik PPI terlebih dahulu. Ya, mungkin di situ. Jadi masih ada apa? Suatu kontroversi ya mungkin ya dok ya di sini untuk meletakkan apakah PPI REE ini masih merupakan bagian dari eosinophilic esophagitis atau bukan. Tapi beberapa mengatakan bahwa ini adalah sebuah kondisi eosinophilic esophagitis. Ya dok. Ya, terima kasih. Ya dok. Kemudian kita lihat lagi mungkin untuk Dokter Hendrati dulu ya. Nih, dari UNER, selamat siang Dokter Hendrati. Apa hubungan antara PPOK, gagal jantung kronik, dan penyakit gastrointestinal dengan terjadinya disfagia orofaring? Silakan tuh Dokter Hendrati, pertanyaan untuk dokter. Terima kasih Dr. Susi, saya mencoba menjawab. Mungkin PPOK kronik atau gagal jantung yang berat dan kelainan GI yang kronik itu menimbulkan disfagia tapi tidak langsung. Jadi kita tahu kalau penderita dengan gagal jantung dan PPOK biasanya terjadi, kalau yang berat ya, terjadi general weakness di mana tonus-tonus otot turun, refleks-refleks juga turun. Kalau kita sepintas, kalau gagal jantung berat, PPOK berat, kita lihat ada tumpukan saliva kadang-kadang di pasiennya. Artinya terjadi gangguan menelan. Dan gagal jantung, terutama gagal jantung kiri, ada sindromnya tersendiri. Kalau nggak salah ada Horner syndrome. Horner syndrome adalah gagal jantung kiri yang menimbulkan tekanan ke nervus laryngeus recurrent sehingga terjadi gangguan penutupan dari vocal cord satu sisi. Itu juga kadang-kadang menimbulkan gangguan menelan ya, disfagia, aspirasi ya. Kemudian kita tahu kelainan GI, ada GERD, ada LPR, ada kalau berat mungkin timbul Barrett esophagus, itu awal mulanya juga dari kelainan di lambung, GI tract. Jadi saya kira hal-hal tersebut menimbulkan disfagia secara tidak langsung. Dokter Hendrati? Ya. Halo? Ya, halo? Ya. Bisa lanjutkan? Ya, ya dok. Sudah selesai? Suaranya hilang. Halo, ya, halo, ya. Ya. Jadi ada hubungannya jelas ya antara POK, gagal jantung kronik, tapi ini kayaknya lebih kaitannya kepada aspirasinya ya, jadi proteksi jalan napasnya ya Dokter Hendrati ya. Oke, saya rasa kita lanjut lagi. Ini ada pertanyaan yang cukup panjang ini dari UI ya kepada Dokter Puspa. Pertama, apakah kejadian esophagitis eosinophil akan selalu terkait dengan adanya manifestasi food alergi saluran cerna lain seperti diare, indigesti, dan seterusnya? Kemudian, mengapa ada isolated mucosal inflamasi hanya pada esofagus saja, pada esophagitis eosinophil? Sementara sebenarnya pajanan alergen ingestan bisa saja terjadi di sepanjang traktus digestivus, tidak hanya di esofagus. Kemudian pertanyaannya lagi, temuan skin prick test dipakai sebagai pedoman dietary eliminasi. Bukankah SPT tidak begitu sensitif untuk menilai alergen ingestan?
Adakah pertimbangan khusus menggunakan SPT pada kasus esophageal eosinophil ini ketimbang food challenge test misalnya? Terima kasih. Silakan Dokter Puspa. Iya, baik. Terima kasih Dokter Susi. Tanyanya bertubi-tubi. Pertanyaannya bertubi-tubi nih, banyak sekali. Ya mungkin karena hampir sama patofisiologinya seperti di rinitis alet. Ya. Apakah manifestasi eosinophilic esophagitis selalu terkait dengan food allergy saluran cerna lain? Dan terjadi isolated mucosal inflamasi pada esofagus saja. Karena di sini pada kondisi awal esofagus ini tidak terdapat eosinofil di mukosa esofagusnya. Sehingga pada saat tadi terjadi patofisiologi yang sudah kita jelaskan di depan, terjadi kemoatraktan pada eosinofil yang mengakibatkan gangguan-gangguan yang terjadi, diantaranya terjadi gangguan fungsi barier di esofagus. Nah, gangguan fungsi barier di esofagus ini yang akan memberikan gambaran pada temuan saat kita lakukan esofagus dan menimbulkan gejala-gejala disfagia pada esofagus seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Bisa saja berhubungan manifestasinya antara esofagus dengan saluran cerna yang lain sepanjang traktus digestivus, sehingga tadi kita sudah jelaskan di awal manifestasi klinisnya pada dewasa juga kita bisa dapatkan kondisi diare, kita dapatkan kondisi yang kelainan-kelainan di traktus digestivus yang lain pada dewasa terutama. Kemudian pertanyaan selanjutnya tentang skin prick test. Skin prick test di sini adalah kita pakai untuk menentukan kira-kira jenis makanan apa yang menimbulkan alergi pada pasien. Jadi kalau kita temukan di situ pasien ternyata timbul alerginya, itu yang harus kita hindari. Jadi berdasarkan guiding dari food allergen dari SPT, ini untuk dari SPT kita bisa menyetop atau menghentikan konsumsi dari makanan tersebut. Sehingga selama kurang lebih, beberapa literatur mengatakan kurang lebih 3-5 minggu, ada yang mengatakan sampai 6 minggu. Kemudian kita evaluasi lagi dengan menggunakan endoskopi, esofagoskopi, dan biopsi. Kita lihat apakah ada perbaikan dari mukosa esofagus dan apakah ada perbaikan dari jumlah eosinofil pada mukosa esofagus tersebut. Mungkin demikian Dokter Susi. Mungkin Dokter Puspa, ada tambahan dari Dokter Susi? Ini ada pertanyaan, bagaimana peranan dari food challenge test dibandingkan SPT? Kan ini yang masalah makan ya. Challenge testnya saya belum pernah baca Dok mengenai food challenge test pada terapi tata laksananya. Tapi yang saya dapatkan bahwa dengan SPT kita bisa menghindari diet tersebut atau food allergen tersebut sehingga untuk memperbaiki dari mukosa esofagus tersebut. Jadi kalau nanti saya belum pernah baca ini. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan yang bertanya sudah cukup puas dengan jawaban dari Dokter Puspa ya. Kita lanjut lagi boleh ya? Kita lanjut kepada Dokter Hendrati. Saya lihat ini ada pertanyaan untuk Dokter Hendrati. Oke. Dari Unhas juga, bagaimana patomekanisme disfagia pada pasien post radioterapi dan bagaimana tata laksana pada kasus tersebut? Silakan Dr. Hendrati. Terima kasih Dr. Susi. Jadi kita tahu post radioterapi itu efek samping yang sering terjadi adalah radiomucositis. Jadi
semuanya kering, jadi mulutnya kering, sekresi salivanya berkurang, kemudian nyeri waktu menelan, dan tentunya ini akan ini radioterapi di bagian mana? Tentunya di daerah di orofaring ya, seperti radioterapi pada kanker kepala leher. Jadi sering kita temukan timbul radiomyositis kering, kemudian fase oral terganggu mulai dari pembentukan bolus ya. Sekresinya kan berkurang, jadi susah membentuk bolus, salivanya kering, nelannya juga sakit. Terus fase faringeal juga terganggu karena semuanya jadi kaku karena efek dari radiasinya. Untuk penanganannya tentunya kita sesuaikan konsistensi makanan yang sesuai untuk pasien tersebut. Bisa dilakukan TIS, jadi dipilih kira-kira modifikasi diet yang atau konsistensi makanan yang sesuai, yang mudah ditelan dan ditoleransi oleh pasien tersebut. Saya kira seperti itu jawaban saya, Dr. Susi. Oke, ya. Jadi pada efek dari terjadinya heterostomia ya pada pasien pasca radioterapi. Lanjut lagi pada pertanyaan berikutnya. Ini gantian kepada Dr. Puspa lagi. Nih, ya. Dari UNPAD. Kapankah pertimbangan pemeriksaan barium untuk diagnostik esofagitis eosinofil? Kemudian di era pandemi saat ini, apakah pemeriksaan serum total eosinofil dapat menjadi alternatif selain endoskopi esofagus untuk diagnostik esofagus eosinofil, mengingat ada resiko aerosol? Silakan Dr. Puspa. Baik, terima kasih Dr. Susi. Kapan kita gunakan pemeriksaan barium esofagogram pada kondisi saat ini? Sebenarnya barium dan esofagoskopi saling melengkapi karena terkadang kita agak miss pada saat kita melakukan esofagoskopi apakah lokasi tempat ini terjadi struktur atau tidak. Jadi dengan penggunaan barium kita bisa melihat lebih jelas lagi kondisi lumen esofagus di mana yang terjadi struktur, apakah terjadi struktur atau tidak di sana. Sehingga mungkin lebih ke arah kedua pemeriksaan ini saling menunjang. Kemudian untuk serum total eosinofil sebagai pengganti esofagoskopi, saya rasa sesuai dengan definisinya bahwa kita harus menemukan eosinofil dari biopsi tersebut. Jadi karena kita harus mendapatkan eosinofil dari mukosa esofagus untuk mendapatkan sebanyak 15 per lapang pandang, untuk mendapatkan diagnostik sebagai eosinophilic esophagitis, kita tetap harus melakukan biopsi tersebut. Demikian Dr. Susi. Oke, jadi tidak bisa digantikan pemeriksaan serum total eosinofil sebagai pengganti biopsi yang harus kita lakukan untuk diagnostik II ini ya. Kemudian saya rasa pertanyaannya sudah cukup memuaskan bagi yang bertanya ya, jawabannya ya. Lanjut lagi kepada Dr. Hendradi. Ya. Pada pasien ini dari Undip. Pada pasien dengan keluhan sulit menelan, semua konsistensi tanpa jeda waktu yang signifikan, tidak sampai 30 detik seperti riwayat SNH dan refleks menelan menurun, dan dari gambar esofagogram tampak gambaran seperti diverticulum esophagus pada area Zenker. Apakah kita dapat menyebut ini sebagai esofageal atau orofaringeal? Terima kasih dokter. Ini dari Undip. Ini apa? Ya, jadi ini ada pasien dengan riwayat CE, kemudian begitu mencoba menelan makanan langsung dia muntah ya. Kemudian ada diverticulum juga di bawah. Kalau saya menduganya ini disfagianya ada tipe orofaring dan esofageal mungkin.
CVE menyebabkan disfagia esofageal jarang kami temukan. Jadi ini ada CVE, kemudian ada divertikulum. Jadi kemungkinan disfagianya dua-duanya, baik itu orofaring maupun esofageal. Ya, kalau ada divertikulum ya pasti esofagus ya. Tapi kalau di atas, kesulitan menelan semua konsistensi tanpa jeda waktu yang signifikan. Artinya nggak masuk apa-apa ya ke dalam. Kalau disfagia esofagus pasti masuk, tapi dia nanti regurgitasi lagi. Jadi ini kemungkinan dua-dua ya, Dr. Hendardi ya? Ya, menurut saya dua-duanya. Oke, saya setuju juga. Terima kasih Dr. Hendardi. Kita lanjut kepada pertanyaan lagi kepada Dr. Puspa. Ada pertanyaan nih dari UNER lagi. Mohon izin bertanya, apa makna tujuan penentuan grade pada gambaran esofagoskopi? Yang kedua, pada tabel perbedaan esofagitis eosinofilik dan GERD dijelaskan ada perbedaan pH. Apakah pemeriksaan pH manometri merupakan pemeriksaan rutin dan berapa lama dilakukan eliminasi 6 jenis makanan? Apakah pengenalan makanan dilakukan per jenis makanan? Ini juga bertubi-tubi. Silakan Dr. Puspa. Baik, terima kasih Dr. Susi. Penentuan grade pada gambaran esofagoskopi, di sini kita seperti saya sudah jelaskan di awal bahwa saat ini penentuan grade itu berdasarkan untuk menentukan agreement inter-observer agreement pada penelitian yang sudah pernah dilakukan. Jadi untuk memastikan bahwa kondisi seperti terrealisasi, kemudian full row dan lain sebagainya itu adalah merupakan gambaran khas dari esofagitis eosinofilik ini. Beberapa literatur juga mengatakan bahwa ini juga menjelaskan severity-nya, beratnya dari kondisi esofagitis eosinofilik ini. Kemudian juga untuk sebagai perbaikan. Tapi sampai saat ini saya belum menemukan klasifikasi yang spesifik sekali derajatnya. Apakah berdasarkan angka atau berdasarkan jumlah dari hasil penemuan ini memberikan derajat klasifikasi pada derajatnya. Kemudian pemeriksaan pH manometri, ya sebaiknya sih kalau sudah kita dapatkan hasil pH manometri udah jelas, oh ini pasien ini GERD, kita tidak perlu melakukan tindakan-tindakan yang lain. Tapi tentu dengan pH manometri ini keterbatasan alat dan kondisi pasien, kadang kita sulit melakukannya, sehingga di awal, pada kondisi awal, ada beberapa literatur mengatakan penggunaan PPI empirik terlebih dahulu. Apabila dia berrespon baik terhadap pemberian PPI, maka dikatakan kondisi ini adalah sebuah GERD, sehingga terapi GERD akan dilanjutkan. Walaupun saat ini kondisi PPI responsif eosinophilic esophagitis juga sudah tidak terlalu dipakai lagi, sehingga tetap untuk esophagitis eosinophilic tetap kita harus lakukan esofagoskopi dan biopsi. Kemudian berapa lama dilakukan eliminasi 6 jenis makanan? Literatur yang saya baca, 6 jenis makanan ini bisa dieliminasi sampai 6 minggu. 6 minggu, kemudian dilihat responnya dari biopsi tersebut. Ya, tentu saja tetap harus diulang dengan melakukan tindakan esofagoskopi dan biopsi. Apabila sudah ada perbaikan, biasanya dari literatur yang saya baca
bisa terdapat perbaikan sampai 3 tahun sebelum terjadi keluhan yang berulang kembali. Mungkin itu Dokter Susi yang bisa saya dapatkan. Ya, terima kasih Dr. Puspa penjelasannya sangat informatif. Mudah-mudahan yang bertanya sudah puas dengan jawabannya. Kemudian kita lanjut ke Dr. Hendrati ya lagi ya. Ada pertanyaan lagi nih. Pada pasien dari UNER lagi, pada pasien laringektomi yang struktur laring dan hyoidnya diangkat akan mempengaruhi proses menelan. Dan fase apa saja yang terganggu dokter dan bagaimana kita mendiagnosisnya, apakah tetap FIS menjadi pilihan atau bagaimana rehabilitasinya. Ini pasca laringektomi yang struktur laring dan hyoidnya diangkat. Silakan Dr. Hendrati. Terima kasih Dr. Susi. Saya mencoba menjawab. Jadi laring tadi sudah saya tangkan struktur-struktur anatomi apa saja yang terlibat pada proses menelan. Laring adalah struktur anatomi yang paling penting untuk fase proses menelan, fase faringeal. Tentunya kalau laringnya diangkat, trauma laring akan terganggu proses menelan pada fase faringeal atau fase faring. Ya. Jadi yang terganggu adalah menurut saya adalah proses menelan disfagia pada fase laring. Kemudian bagaimana mengatasinya? Pada trauma laring, baik itu trauma bukan operasi ataupun trauma operasi adalah indikasi untuk dilakukan FIS. FIS di sini tujuannya adalah untuk menentukan konsistensi makanan yang seperti apa yang paling ditoleransi untuk pasien, kemudian posisi yang paling mudah bagi pasien untuk menelan makanan. Kami di sini ada semacam protap, Dr. Susi, untuk pasien-pasien post laringektomi. Ya. Jadi kita tentukan konsistensi di awal ya, setelah pasca TL itu di awal sekali adalah kita tentukan konsistensi makanan yang paling ditoleransi, biasanya ure atau bubur saring. Kemudian diberikan dimulai dari low volume dan high frequent. Jadi sering-sering tiap 3 jam dengan volume kecil, kemudian bertahap dengan volume besar, dan frekuensinya dikurangi dan konsistensinya bertahap dipadatkan menyesuaikan seperti orang normal. Dan kita lihat sendiri, kalau kita melihat pasca TL, seringkali penderita waktu menelan dia seperti mengejan, kemudian agak menunduk kepalanya ya, seperti dengan tekanan. Jadi berusaha mendorong makanannya dengan sekuat-kuatnya dengan lidah dan posisi tertentu. Jadi kelihatannya posisi cintak adalah posisi yang paling mudah bagi pasien untuk membantu mendorong bolus langsung dari mulut hipofaring langsung ke esofagus tanpa melalui daerah sekitar di atasnya laring ya, di hipofaring ya. Jadi langsung tanpa ada bantuan dari organ laring. Jadi biasanya kami FIS dulu, kemudian konsistensinya ditentukan di awal, kemudian volumenya kecil dan sering, kemudian bertahap diberikan dengan frekuensi yang lebih jarang, kemudian volumenya lebih banyak dan konsistensinya bertahap dipadatkan. Terima kasih Dr. Susi. Terima kasih Dr. Hendrati. Ya, jadi pertanyaan mengenai pasien pasca laringektomi yang sudah tidak ada laring dan hyoidnya telah dijelaskan ya oleh Dr. Hendrati, tapi peran FIS tetap ada pada pasien tersebut. Ini ada pertanyaan nih dari Dr. Dwi Reno Warti. Pertanyaannya, pilihannya budesonide. Bagaimana di Indonesia? Apakah preparat tersebut ada? Kalau tidak ada, apa pilihannya? Ya, Dok. Selamat siang, Dr. Dwi Reno. Terima kasih atas pertanyaannya, Dok. Kortikosteroid yang dipilih adalah budesonide. Yang pernah saya baca di Indonesia, sediaannya yang memang dalam bentuk oral viskus masih belum ada, Dok, saat ini.
Tapi yang bisa dipakai adalah sediaan body sonit yang dalam bentuk restful, ada dilarutkan dalam, bisa dalam madu atau dalam biasanya madu yang saya baca, Dok. Kemudian sehingga dia berbentuk viskos dia lebih kental, kemudian diminum sehingga diharapkan budesonide tersebut melapisi mukosa dari esofagus ini, Dok. Gimana untuk sediaan farmakologinya? Saya belum menemukan, Dok, mohon maaf, untuk di Indonesia ini. Demikian, Dokter Susi. Ya, terima kasih Dr. Puspa, juga gitu ya Dr. Direno Pawarti atas pertanyaannya, telah dijawab bahwa yang ada budesonide preparatnya lain. Oke, ada satu lagi Dr. Puspa. Iya, Dok. PPI trial high dose berapa lama dan dosisnya berapa? PPI trial high dose dosisnya tadi sudah disebutkan 2 kali 40 mg untuk dewasa, bisa sampai 6-8 minggu, Dok. Untuk ini trial. Untuk omeprazol? Omeprazol. Iya, omeprazol, Dok. Omeprazol, jadi sampai 40. Ya. Kalau LPR kan 2 kali 20 ya. Kalau eosinophil esophagitis ini 40 kita pakai. Dari literatur yang tadi saya dapatkan dia sampai 40, Dok. 40. Masa. Jadi 2 kali 2 tablet ya, yang 20. Oke. Apalagi nih, tunggu saya lihat lagi apakah ada yang masih bisa lewat. Kita masih ada waktu sekitar 15 menit lagi ya. Ini. Ya. Patogenesis esophagitis eosinophil berhubungan dengan inflamasi tipe 2. Benar apa tidak, Dokter Puspa? Ini pertanyaan dari Unhas. Iya, Dok. Beberapa literatur mengatakan dia berhubungan dengan tipe 2 hipersensitivitas yang diperantarai oleh IgE. IgE. Ya. Benar ya. Jadi betul-betul tipe 2. Ini lagi apa lagi ya? Kayaknya udah habis ya semua ini. Saya rasa udah hampir semua pertanyaan yang telah saya sampaikan. Ya. Mungkin masih ada tambahan lagi atau pesan-pesan untuk para PPDS dari Dr. Puspa atau Dr. Hendrati sebagai penutup acara kita ini. Dr. Puspa? Ya. Ada pesan khusus untuk para PPDS kita? Ya, Dok. Memang untuk esophagitis eosinophilic ini kita lebih banyak menemukan kasusnya accidentally ya, Dok ya. Jadi kadang-kadang pada saat kita melakukan tindakan esofagoskopi diagnostik, kita menemukan adanya kelainan-kelainan, gambaran-gambaran yang kita curigai seperti tadi, sehingga kita curigai keluhan tersebut adalah merupakan keluhan esophagitis eosinophilic. Jadi mungkin untuk anamnesis yang mungkin harus kita lebih kuatkan agar supaya kondisi ya memang sih seperti kondisi sampai gaster ke duodenum juga bisa berpengaruh untuk terjadinya eosinophilic esophagitis ini juga. Tapi apabila dengan pasien-pasien keluhan disfagia mungkin lebih baik kita tajamkan anamnesisnya sehingga kita bisa mendapatkan penegakan diagnosis yang tepat untuk pasien-pasien kita ini, karena disfagia fase esofagus ini cukup banyak etiologinya, Dok. Mungkin demikian, Dok, dari saya. Ya, terima kasih pada pesan terakhir dari Dr. Puspa. Dr. Hendrati, ada pesan-pesan untuk adik-adik kita PPDS? Ya, sedikit aja, Dokter. Jadi disfagia di lapangan ini saya melihat seperti fenomena gunung es. Jadi kasusnya kelihatannya di poli, di praktek itu tidak banyak. Tapi sebetulnya kalau kita amati di luar, kasus disfagia itu banyak. Sama seperti katarak, sama seperti jantung. Semua proses degenerasi akan
menimbulkan namanya disfagia, baik itu ringan maupun berat. Kalau kita lihat orang-orang tua kita, orang di jalan yang tua, kalau ya beliau itu makan, seringkali kita melihat ya walaupun sedikit berdehem ataupun tersedak, itu adalah tanda disfagia. Jadi marilah kita bersama untuk mengeksplor bahwa kasus disfagia itu biasanya banyak di pasien-pasien ruangan CBE pun rata-rata disfagia, tapi jarang dikonsulkan kepada kita. Jadi mungkin kita perlu mempromosikan kasus ini sehingga teman kita di neuro tahu, oh ini disfagia, perlu konsul THT. Di IPD juga pasien-pasien yang jelek kondisinya, ada general weakness di sana, gagal ginjal, seperti tadi gagal jantung, TPOK, juga ada disfagia tentunya di sana, tapi jarang dikonsulkan ke kita. Karena apa? Karena kita tidak banyak mempromosikan kasus ini. Jadi saya berharap nanti dari sekian banyak dokter THT atau calon ini PPDS ya, dokter THT nantinya mengenalkan kasus ini kepada teman-teman kita sejawat, lewat radio atau apapun, supaya ini sebetulnya adalah kasus yang perlu kita tangani seperti kasus-kasus degeneratif yang lain atau kasus-kasus yang lain ya. Jadi saya kira itu aja, Dr. Susi. Ya, terima kasih Dr. Hendrati. Jadi penting kita untuk melakukan kerjasama yang baik pada tim yang berperan dalam menangani kasus-kasus disfagia ini ya. Kasusnya pasti memang banyak ya, tak mungkin tak di rumah sakit tuh rata-rata orang yang udah tua atau geriatris segala macam pasti punya masalah disfagia. Saya rasa alhamdulillah, saya rasa cukup ya materi kita sore hari ini. Sudah banyak yang kita bahas, baik dalam hal patofisiologi, tata laksana, ya mudah-mudahan pada adik-adik dibekal untuk dapat menjadi dokter yang dapat memberikan pelayanan terbaik pada pasien-pasien yang kelak. Ya, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan baik oleh Dr. Puspa maupun Dr. Hendrati bisa bermanfaat untuk kita semua, yang terutama untuk adik-adik PPDS yang dapat berkembang lebih maju lagi ke depannya. Kalau begitu, akhirnya saya akan kembalikan acara ini kepada host kita, Dr. Lina Lesminudung. Mudah-mudahan dari kami apa yang telah disampaikan tadi dapat memberikan manfaat yang besar kepada semuanya. Terima kasih atas waktunya. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Susiana. Luar biasa, ini banyak pertanyaan juga, Dr. Susi. Ya tadi seperti Dr. Hendardi katakan, mungkin disfagi memang banyak ya, kita mengeksplornya ini ya Dr. Susi. Dan mungkin juga keterbatasan alat mungkin Dr. Susi di rumah sakit mungkin jadi kendala juga. Kalau alat kayaknya nggak jadi deh ya, karena sekarang udah banyak sekali fleksibel yang di keluaran Cina tuh murah dan bagus. Oh gitu dok. Murah dan bagus saya lihat. Perlu rekomendasi itu apa? Iya, murah dan bagus, dan itu bisa dipakai. Tidak terlalu mahal, nggak sampai 100 juta juga udah bisa. Rasanya untuk kita sebagai dokter THT, rasanya untuk memiliki itu dengan harga yang murah itu ya cukuplah untuk memenuhi kebutuhan. Ya banyak hal yang dapat kita diagnostik dan dapat kita tata laksana dengan fleksibel itu ya sekarang ini. Iya, senang kalau gitu. Iya, nggak mahal kok ya. Nggak mahal ya? Nggak mahal, fleksibel. Iya. Mungkin ada Prof. Ira, kita lihat ini Prof. Ira, selamat siang. Apakah ada yang mau disampaikan, Prof? Ini senang sekali yang muda-muda nih ya, Dr. Hendrati. Siang, Prof. Siang, Prof. Iya. Ya. Ada yang mau disampaikan, Prof? Udah cukup, sudah bagus, sip. Sudah bagus ya. Ya, kalau begitu terima kasih sekali Dr. Susi, Dr. Puspa dan Dr. Hendardi, banyak masukan, banyak ini lagi review lagi ya kita semua, dan mungkin banyak yang memang harus digali dari pasien-pasien kita, mungkin jauh lebih detail dan lebih dalam. Terima kasih buat semuanya. Mungkin kita aplaus buat para pembicara dan moderator. Banyak Dr. Lina. Selamat siang, dan adik-adik jangan lupa minggu depan kita mengenai tiroid
ya, dari anamnesis, dari fisiologi, anatomi, anamnesis, dan mungkin teknik operasi akan disampaikan minggu depan. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir, Prof. Ira, Dr. Susi, Dr. Puspa, Dr. Hendardi, dan seluruh PPDS dan teman-teman sejawat yang hadir di sini. Saya lihat juga ada Dr. Abla, di mana ya Dr. Abla, ada Dr. Rizka. Selamat siang, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Puspa, Dr. Hendrati. Prof. Ira, terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Ira. Terima kasih Prof. Ira udah menyusui sampai akhir. Iya, senang. Sampai sore. Kita live ya. Izin Dah, Dok. Mangga, Dok.